Kembali belajar bersama Bu An. Patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 7 bab 3 rasio. Kita akan belajar latihan 3.1 anak-anak. Ada di halaman 95 sampai dengan 99. Baik, ibu langsung membahas. Latihan 3.1 anak-anak. Soal ke-1, ibu membeli 2,8 kg mangga dan 4,2 kg jeruk dan menempatkannya dalam keranjang. Untuk pertanyaan A, berapa rasio dari berat mangga terhadap jeruk? Ibu bahas rasio berat mangga terhadap jeruk adalah 2,8 dibanding dengan 4,2 anak-anak. Ini satuannya sudah sama-sama kilogram, harus kita teliti, satuannya harus sama. Selanjutnya, ini karena belum sederhana harus kita sederhanakan. Caranya, keduanya ini kita bagi dengan bilangan yang sama. 2,8 ini kita bagi dengan 1,4, 4,2 kita bagi dengan 1,4 harus sama. 2,8 dibagi 1,4 sama dengan 2, dibanding dengan 4,2 dibagi dengan 1,4, 3. Jadi rasionya adalah 2 dibanding 3. Ke soal B, apa arti rasio dari nomor A? Ini dari soal A maksudnya anak-anak. Arti rasio tersebut adalah untuk 2,8 kg mangga ada 4,2 kg jeruk. Soal C anak-anak, tunjukkan perbandingan berat mangga dan jeruk dalam diagram kotak. Baik, ibu bahas dulu, ini kita hitung dulu. J dibanding M, banyak jeruk dibanding dengan mangga sama dengan 2 dibanding 3. Banyak jeruk dari banyak buah keseluruhan adalah 2/5 anak-anak. Banyak jeruknya 2, keseluruhannya 5, 2/5. Nih, ibu tulis dulu. Jeruk, ini saja jeruk, ini 2/5. Kita jadikan persen, ada berapa persen? Kita jadikan per 100. Ini berarti, ini kita panjangkan boleh, ini atas bawah, dikali dengan 20. Nih, 5 kali 20 100, 2 kali 20 40. Ini sama dengan 40% dari keseluruhan. Nih, selanjutnya banyak mangga. Tulis dulu di sini. Banyak mangga dari banyak buah keseluruhan sama dengan 3/5, sama dengan 60%. 60% ini kita bantu menghitung. 3/5 ini jadikan per 100 karena persen itu per 100. Nih, atas bawah nih kita kali dengan 20. Nih, 3 kali 20 60. 5 kali 2 100. Ini sama dengan 60%. Jadi 3/5 atau 60%. Selanjutnya diagram kotaknya ada di sebelah kanan. Ini ibu membuat 5 kotak, anak-anak boleh membuat 10 kotak. Karena ini 2/5, maka yang ibu beri warna kuning, yang jeruk ini ada 2, ini menunjukkan 40%. Sedangkan untuk yang mangga ibu beri warna hijau, ini ada 60% atau 3/5. Soal kedua anak-anak, sebuah bingkai berukuran 120 cm kali 80 cm. Ibu gambarkan bingkai ini berarti berbentuk persegi panjang anak-anak. Panjangnya di sini 120 cm dan lebarnya 80 cm anak-anak. Sini. Untuk pertanyaan A, berapa rasio dari panjang dan lebar bingkai? Ibu bahas rasio panjang terhadap lebar adalah 120, satuannya sudah sama-sama cm, dibanding dengan 80, kita sederhanakan. Ini kiri kanan kita bagi dengan bilangan yang sama, 40 anak-anak di sini. Ini merupakan FEB-nya. 120 dibagi 43, 80 dibagi 42. Jadi rasionya adalah 3 dibanding 2. Soal B, apa arti rasio dari nomor A? Seharusnya ini soal A, anak-anak, karena ini huruf. Baik, ibu bahas arti rasio tersebut adalah untuk setiap panjang 3 cm, maka lebarnya adalah 2 cm. Soal ketiga anak-anak, perhatikan gambar di bawah ini. Coklat batang terdiri atas campuran susu, gula, dan coklat murni. Ini diketahui pada gambar 65%-nya coklat dan 35%-nya gula dan juga susu anak-anak di sini.
Ke soal A anak-anak, nyatakan rasio dari banyak susu dan gula terhadap coklat murni. Ibu bahas anak-anak, rasio banyak susu dan gula terhadap coklat murni adalah 35% dibanding 65%. Ini kita sederhanakan dulu, persen dengan persen, sudah sama, 35 dibanding 65. Sama-sama kita bagi 5 anak-anak untuk menyederhanakan. Nih, 35 dibagi 5, 7, 65 dibagi 5, 13. Rasionya adalah 7 dibanding 13. Ke soal B, jika berat coklat adalah 130 gram, berapa berat susu dan gula? Baik, ini berat susu dan gula dinyatakan dalam S. S dibanding C sama dengan 7 dibanding 13. S dibanding C-nya tadi 130 sama dengan 7 dibanding 13. Cara mudahnya, cara kita menghitung mudahnya, S dikali 13, luar dikali luar, berarti S dikali 13, 13S, sama dengan dalam dikali dalam, 130 dikali 7. Selanjutnya kita sederhanakan, sisi kiri atau ruas kiri dibagi 13, ruas kanan juga dibagi 13. Nih tinggal S, 130 bagi 13, 10 kali 7, 70. Sudah ketemu. Jika berat coklat adalah 130 gram, maka berat susu dan gula adalah 70 gram. Soal C anak-anak, seorang siswa mengatakan bahwa selisih antara coklat murni dan campuran susu dan gula selalu 30% berapapun berat coklat batang. Apa pendapat kalian tentang kesimpulan siswa tersebut? Baik, Ibu bahas. Selisih berat antara coklat murni dan campuran susu dan gula selalu, ini 30% itu Ibu jelaskan anak-anak dari 65% dikurang dengan 35% sama dengan 30%. Berapapun berat coklat batang. Pendapat ini benar karena persentase menunjukkan berapa bagian dari keseluruhan. Ini merupakan pecahan anak-anak, persentase itu. Sudah Ibu jelaskan di materi sebelumnya. Ke soal D, seorang siswa mengatakan bahwa penambahan berat yang sama untuk coklat murni dan campuran susu dan gula selalu menghasilkan rasio yang sama. Misalnya 20 gram coklat murni dan juga 20 gram susu gula. Apa pendapat kalian tentang kesimpulan siswa tersebut? Baik, Ibu bahas. Pendapatnya salah karena rasio merupakan perbandingan yang melibatkan operasi perkalian, bukan penjumlahan. Ini juga sudah Ibu bahas di materi sebelumnya. Contoh, jika ada 65 gram coklat murni dan 35 gram susu dan gula, masing-masing ditambah 20 gram, maka coklat murni menjadi 85 gram dan susu dan gula menjadi 55 gram. Rasio coklat murni terhadap susu dan gula adalah 85 dibanding 55. Sisi kiri ini dibagi 5, sisi kanan dibagi 5. 85 dibagi 5, 17. 55 dibagi 5, 11. Perbandingannya berubah. Sebelumnya tadi kalau susu dibanding dengan coklat tadi sama dengan 7 dibanding dengan 13. Atau kalau coklatnya di depan banding susu tadi 13 dibanding 7. Ini berubah menjadi 17 dibanding 11 anak-anak. Jadi pernyataan ini salah. Ke soal 4 anak-anak, carilah informasi tentang kandungan emas 23 karat. Untuk soal A, tentukan persentase emas murni dalam emas 23 karat. Baik, Ibu bahas informasi tentang kandungan emas murni 23 karat. Emas 24 karat dianggap sebagai emas murni dengan kadar 99,9%. Untuk soal A, tentukan persentase emas murni dalam emas 23 karat. Bahas persentase emas murni dalam emas 23 karat berarti 23 per 24, ini yang diketahui 24, ini dikali 99,9% sama dengan 95,7375%. Lanjut, yang B. Tentukan banyak bahan emas murni dan bahan campuran lainnya dalam emas 23 karat jika berat emas 100 gram. Baik, Ibu bahas. Ini berat emas 23 karat diketahui 100 gram. Berat bahan emas murni berarti
Ini 95,7375% dikali 100 sama dengan 95,7375 gram. Berat bahan lain, ini berat bahan lainnya berarti ini 100 gram. Bisa anak-anak, boleh ini enaknya ya 100 gram ini 100 gram dikurang dengan 95,7375 sama dengan 4,2625. Kalau anak-anak kesulitan, Ibu bahas dulu. 100 dikurang dengan 95. Ini koma 7375. Ini kita kurangkan. Ini caranya ini kita tambah 0 seperti ini. 0 dikurang 5 tidak bisa, pinjam dari sini. Ini 0, 10 jadi 9, 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 sini 10. 10 dikurang 55, 9 dikurang 72, 9 dikurang 36, 9 dikurang 72, 9 dikurang 5, 4. 9 kurang 9, 0. Tinggal 4,2625, satuannya adalah gram. Soal nomor 5 anak-anak. Pernahkah kalian melihat alkohol dengan tulisan 70%? Apa artinya? Larutan alkohol 100% sepenuhnya mengandung alkohol, tidak ada campuran air. Kalau di sini larutan alkohol 70%, larutan alkohol 100% dengan volume 100 ml mengandung 100 ml alkohol. Silah tabel berikut. Kalau 70% berarti juga kalau semuanya 100 ml anak-anak, ya alkoholnya ini 70 ml. Tabel 3.2 larutan alkohol. Ini larutan alkohol 100 ml. Kalau kandungannya ini 90%, volume alkoholnya ini yang ke-1 Ibu beri contoh cara mengisi tabelnya. Volume alkohol berarti 90% dikali 100. 90 per 100 dikali 100. Persen itu per 100. Ini bagi 101 bagi 101. 90 ml. Kita isikan. Selanjutnya volume airnya berarti 100 ml dikurang 90 ml, 10 ml. Rasio alkohol dan air, nih 90 dibanding 10. Sama-sama dibagi 10, tinggal 9 banding 1. Sekarang kalau 80% berarti volume alkoholnya nanti bisa dihitung sendiri, anak-anak bisa menghitung sendiri. Volume alkoholnya 80 ml, volume airnya 20 ml. Sama-sama kita bagi 20. Ini. Jadi rasionya 4 banding 1. Lanjut, sekarang yang 70%, berarti volume alkoholnya 70 ml, volume air 30 ml, perbandingannya sama-sama dibagi 10, 7 dibanding 3. Untuk pertanyaan A, berapa volume alkohol dari larutan alkohol 70% jika volume larutan alkohol 200 ml? Baik. Kalau cara cepatnya tanpa menghitung, ini langsung saja. Kalau 100 ml 70, kalau 200 ml berarti 70 ditambah 70, 140 ml anak-anak. Ini bisa seperti itu. Atau menghitung seperti Ibu ini. Persentase larutan alkohol 70%, volume larutan alkohol 200 ml. Volume alkohol ini sama dengan 70% dikali 200 sama dengan 70 per 100 dikali 200 sama dengan 140 ml. Ini 100 bagi 101, 200 bagi 102. 70 dikali 2, 140. Ke soal B, tuliskan 70% dalam bentuk pecahan per 100. 70% sama dengan 70 per 100. Lanjut yang C, arsirlah pecahan yang menyatakan 70%. Ini diagram lingkaran ini. Kalau 70% keseluruhannya di sini ada 10 anak-anak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti kita mengarsir yang 7 anak-anak, sisa 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bagian kita arsir, ini sudah menunjukkan pecahan 70%. Soal nomor 6 anak-anak, perhatikan tabel 3.3 di bawah ini. Tabel 3.3 angka putus sekolah tahun 2019. Kita membacanya memindai untuk tabelnya anak-anak.
Kita baca soalnya dulu. Berapa rasio siswa SD yang putus sekolah di daerah perdesaan? Ini pedesaan, ini perdesaan. Nanti anak-anak bisa melihat di KBBI. Ini perdesaan anak-anak, Ibu. Tambah R di sini. Dan perkotaan. Baik, Ibu bahas. Rasio siswa SD yang putus sekolah di daerah perdesaan dan perkotaan kita cermati. Ini untuk SD, berarti kita di kolom kedua yang kita cermati. Untuk perkotaan 0,36 yang putus sekolah, ini tipe daerahnya. Selanjutnya untuk perdesaan 0,39. Berarti karena rasionya ini daerah perdesaan dan perkotaan, berarti sama dengan 0,39 dibanding dengan 0,36 anak-anak. Ini masing-masing kita bagi dengan 0,03 anak-anak, sama-sama per 100 0,03. Penjelasannya seperti ini yang di sebelah atas kanan ini. 0,39 dibagi dengan 0,03 untuk menyederhanakan. 39 per 100 dibagi dengan 3 per 100 sama dengan 39 per 100 dikali 100 per 3. 100 bagi 101, 100 bagi 101. 39 bagi 3 ini 13, 3 dibagi 3, 1 sama dengan 13. Jadi ini kalau untuk 0,36 per 0,03, 12 anak-anak. Jadi rasionya adalah 13 dibanding 12. Artinya jika ada 13 siswa perdesaan yang putus sekolah, maka ada 12 siswa perkotaan yang putus sekolah. Lanjut ke soal ke-7 anak-anak. Seutas tali sepanjang 2,4 meter akan digunakan untuk memagari suatu luas persegi panjang dalam rangka penelitian ekosistem kebun sekolah. Tentukan beberapa kemungkinan rasio panjang terhadap lebar, gunakan bilangan bulat. Baik, ini Ibu gambarkan untuk persegi panjangnya. Ini panjang dan sisi yang pendek ini disebut dengan lebar. Diketahui tadi panjang tali sama dengan 2,4 meter sama dengan meter ke sentimeter. Karena ini mintanya bilangan bulat anak-anak, bukan bilangan desimal, pecahan desimal, maka kita jadikan sentimeter. 2,4 dikali 100, 240, satuannya sentimeter. Panjang tali ini sama dengan keliling dari persegi panjang ini anak-anak. Ini. Maka kita tentukan dulu untuk menentukan rasio panjang dan lebarnya. Ini kita tentukan dulu. 2 dikali panjang ditambah lebar ini sama dengan keliling. Maka panjang ditambah lebar sama dengan keliling dibagi 2. Panjang ditambah lebar sama dengan tadi kelilingnya 240 per 2. Panjang ditambah lebar sama dengan 120. Maka untuk perbandingannya anak-anak, panjang dari persegi panjang, ini Ibu memberi beberapa contoh. Nih, panjangnya dalam satuan cm, lebarnya juga dalam satuan cm, selanjutnya rasionya. Kalau panjangnya 100, lebarnya 20, kalau dijumlah 120. Ini kita bandingkan. Sama-sama dibagi dengan 20 anak-anak, 100 bagi 25, 20 bagi 21. Rasionya 5 dibanding 1. Selanjutnya, sekarang kalau 90, berarti panjangnya 90, lebarnya 30 agar jumlahnya 120. Sama-sama dibagi 30, perbandingannya menjadi 3 dibanding 1. Selanjutnya, kemungkinan yang ketiga kalau panjangnya 80, lebarnya 40. Ini sama-sama dibagi 40, berarti 2 dibanding 1 rasionya. Selanjutnya, di sini kalau panjangnya 70, lebarnya 50. Sama-sama dibagi 10 anak-anak, berarti rasionya adalah 7 dibanding 5. Soal nomor 8 anak-anak, perhatikan gambar 3.16 di bawah ini. Gambar 3.16 adalah gambar bidang miring anak-anak, ini bidang miringnya. Bidang miring digunakan karena memudahkan untuk memindahkan benda ke tempat yang lebih tinggi. Kemudahan ini dinyatakan dalam rasio panjang bidang miring terhadap ketinggiannya. Tabel 3.4 panjang terhadap ketinggian bidang miring. Bidang miring A, panjang bidang miringnya 150 cm, ketinggian bidang miringnya 100 cm. Bidang miring B, panjangnya
100 cm dan tingginya 50 cm. Bidang miring C panjangnya 120 cm dan di sini tingginya 40 cm. Ini Ibu bahas anak-anak di sebelah kanan. Untuk bidang miring A, ini kita bandingkan untuk panjang bidang miringnya Ibu nyatakan dalam S, untuk ketinggiannya dalam H. S dibanding H sama dengan 150 dibanding dengan 100 sama dengan, kita sederhanakan anak-anak. Di sini dibagi 50, sini dibagi 50 sama dengan 3 dibanding 2 perbandingannya. Selanjutnya bidang miring yang B, ini S dibanding H 100 banding 50, sama-sama kita bagi 50 sama dengan 2 dibanding 1. Selanjutnya bidang miring C, S dibanding H sama dengan 120 dibanding 40, sama-sama kita bagi 40 sama dengan 3 dibanding 1. Kita cermati secara sederhana Ibu gambarkan untuk bidang miring A. Di sini 3 dibanding 2. Kalau 3 dibanding 2 ini lebih tegak anak-anak posisi bidang miringnya. Selanjutnya di sini yang B ini lebih landai 2 dibanding 1. Dan yang C ini yang paling landai anak-anak, 3 dibanding 1. Ini yang paling landai. Untuk bidang miring yang paling landai ini anak-anak, ini gaya yang dibutuhkan ini lebih kecil anak-anak meskipun jarak yang ditempuh lebih jauh. Ini dibahas di materi IPA tentunya, tentu anak-anak sudah tahu. Baik, Ibu bahas di sebelah kiri. Bidang miring yang paling memudahkan untuk memindahkan drum adalah bidang miring C karena rasio panjang dan tingginya terbesar sehingga bentuknya paling landai. Bentuk bidang miring yang landai memudahkan dalam memindahkan drum. Soal nomor 9 anak-anak. Seorang siswa SMP mengatakan bahwa rasio 31 dibanding 61 lebih kecil daripada rasio 1 dibanding 2. Setujukah kalian dengan pendapatnya? Bagaimana cara membuktikannya? Ibu memberi alternatif jawaban tidak setuju karena 31 dibanding 61 lebih besar daripada 31 dibanding 62. Pembuktiannya, rasio 1 dibanding 2 sama dengan 31 dibanding 62. Misalkan ada buah mangga dan jeruk dalam satu keranjang. Kalau rasio 31 dibanding 61 artinya untuk 31 buah mangga ada 61 buah jeruk. Sedangkan untuk rasio 31 dibanding 62 artinya untuk 31 buah mangga ada 62 buah jeruk. Kalau anak-anak membagi saja 31 per 61 jelas ini lebih besar dibanding 31 per 62 anak-anak. Karena 61 nya ini yang sebelah kanan ini lebih kecil, ini 61 lebih kecil daripada 62, ini sehingga 31 dibanding 61 lebih besar daripada 31 dibanding 62. Soal nomor 10 anak-anak, kesadaran lingkungan. Komodo merupakan hewan yang hanya terdapat di Indonesia, khususnya di sebelah timur Pulau Flores. Komodo termasuk hewan yang dilestarikan agar tidak punah. Komodo dewasa dapat berjalan sejauh 11,2 km per hari, sedangkan anak komodo berjalan 2000 meter per hari. Tentukan rasio jarak tempuh komodo dewasa terhadap anak komodo. Baik, Ibu bahas kemampuan berjalan komodo dewasa per hari sama dengan 11,2 km. Kita samakan anak-anak satuannya, dalam rasio satuannya harus sama. 11,2 km sama dengan 11.200 meter karena 1 km sama dengan 1000 meter. Kemampuan berjalan anak komodo per hari 2000 meter. Rasio jarak tempuh komodo dewasa terhadap anak komodo berarti 11.200 meter dibanding dengan 2000 meter. Meter dengan meter sudah sama. Selanjutnya sama-sama kita bagi dengan 400 anak-anak. Kita bagi 400. 11.200 bagi 428, 2000 bagi 405. Jadi rasionya adalah 28 dibanding 5 anak-anak.
Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih.